Hello friends, welcome to IELTS learning class with Millie from Magenta Language Academy. So, in this episode, we will talk about a common IELTS question in reading test in part 1. So let's restart about sentence completion. As you can see on the title that sentence completion relates to how do we feel or how do we complete beberapa informasi yang hilang dari satu sentence. So in this task of the types, you will be given a number of sentences dengan beberapa gaps, ya, and you are asked to complete the sentences dengan kata-kata yang sudah tersedia atau yang bisa kita temukan di reading text. Jadi, if you have like some missing gaps, and your mission is you need to find the missing puzzle dari questions yang ada di sentences tersebut. So it's nearly same like we do in listening tests basically. These questions are as much vocabulary tests as they are reading tests because they require you to be aware of paraphrasing, either using different words to repeat a sentence so that it has the same meaning. So, pada intinya adalah in other you can win dalam tackling with sentence completion adalah teman-teman semua harus bisa menguasai yang namanya beberapa words karena di dalam IELTS reading sentence completion itu semua kata-kata tidak akan diutarakan secara 100% same dengan yang ada di questions dan juga di reading text. Jadi semakin tinggi kemampuan teman-teman untuk mengenali atau merecognize beberapa part yang itu merupakan sebenarnya paraphrase, it will be much easier for you to find or navigate and also to match your missing information in the question text into your reading text. Jadi pada intinya dengan memiliki kemampuan paraphrasing yang oke, kemudian kosakata vocabs yang bagus, ini akan menjadi modal yang sangat mumpuni buat teman-teman agar bisa mematchkan informasi yang hilang tersebut dengan pertanyaan. Ya, jadi contohnya sebagai sampel test yang bisa teman-teman lihat di bawah ini adalah missionnya adalah atau instructionnya adalah teman-teman tidak boleh menuliskan lebih dari 2 kata. So it means that your answer should be only 2 words. Tidak diperbolehkan including number, tidak diizinkan 3 words and many more. Jadi kata-kata yang hilang di sini kita akan harus mencarinya dengan informasi yang ada di reading text dan we need only 2 words. That's basically like overview tentang sentence completion ya teman-teman. So the question arises, how do we tackle sentence completion? Ada beberapa strategi yang mungkin bisa kita implementasikan di sentence completion ini ya teman-teman. Yang pertama adalah first, you guys need to read the instruction carefully dengan mencatat beberapa banyak kata yang teman-teman bisa tulis dan jika teman-teman mengincludekan the exact words from the question or no. Jadi pada intinya read the instruction is very important. Jadi dengan membaca instruksi tersebut teman-teman akan bisa memudahkan proses navigasi jawaban yang ada di reading text ya. Kemudian yang kedua adalah read the incomplete sentence first. Jadi baca dulu kalimat yang tidak komplit. Jadi jangan baca reading text-nya, tapi teman-teman harus baca pertanyaannya dulu yang hilang. Kemudian yang kedua adalah teman-teman sebenarnya bisa predict. Kira-kira kata-kata tersebut itu apa ya? Mungkin kita bisa menebaknya dari segi gramaticalnya, atau kira-kira kita bisa menebak dari apakah dia adjective, apakah dia kata kerja, apakah dia noun, dan lain sebagainya. Jadi itu semuanya berkaitan dengan vocabularies dan juga dengan paraphrasing. Ketiga adalah you need to locate information-nya itu ada di mana dengan menggunakan teknik scanning. Jadi yang teknik yang kita lakukan itu adalah dengan cara menavigasi informasinya secara detail ya. Jika teman-teman tidak bisa menemukan jawabannya, please
quickly to move on. Karena misalnya teman-teman get immersed in the reading text terlalu lama, it's gonna waste your time a lot. Keempat, study the reading text more carefully to establish the answer. Dengan membaca reading text secara hati-hati, do not be in rush, and it's gonna be helpful for you guys to find your answer. And the last one is for sure you need to check your spelling. Although you can find the answer in the text properly, but you eventually get wrong in your spelling, so it means that you get 0. And for sure, the last things you need to do is you do these things to other sentences. So, jadi inilah basic skills yang bisa teman-teman implementasikan ketika teman-teman memiliki pertanyaan sentence question di reading text. Kedua adalah short answer questions. Short answer questions ini adalah you will answer questions which usually relate to factual information about details in the text. So this is most likely to be used with a text that contains a lot of factual information in detail. Ya, jadi pada intinya adalah short answer questions ini teman-teman basically itu seperti kayak kita the question can start from each questions, misalnya kayak dibilang dari kata what, why, who, where, itu adalah short answer questions ya. Pada intinya kalau misalnya kita menghadapi soal seperti ini, teman-teman tentu harus mengunderline dulu keywordnya apa, dan teman-teman nanti bisa mencari informasi tersebut di teks dengan cara melakukan proses scanning ya. Dan biasanya tipe jawaban soal seperti ini dia biasanya random, jadi jawabannya itu tidak in order, tidak seperti sentence completion. Ada beberapa strategi teman-teman yang bisa teman-teman implementasikan untuk tipe soal seperti ini. Yang pertama, read the instructions like we did in previous step. Kemudian juga teman-teman harus meremind word limitnya ya. Word limit itu perannya penting sekali, karena walaupun kita jawabannya benar, tapi kalau misalnya kita penulisannya salah, word limitnya salah, it's not gonna be worth it. Kedua adalah read and understand the questions. Please be careful untuk melihat gist atau meaning daripada questions tersebut. Karena kalau misalnya kita lose the information, so it's gonna be very hard for us to find the proper answer. Yang ketiga, underline. Underline keywords atau dengan cara mencari synonyms atau paraphrase dari keywords itu sangat berguna sekali teman-teman. Bukan hanya di sentence completion tapi juga di tipe short answer questions ya. Kemudian yang 6 itu adalah find part of the question 1 atau question 2 relates to. Jadi kira-kira hal apa yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Ini berhubungan juga dengan synonyms. Kemudian terus yang terakhir itu adalah if you cannot find the answers, read question again ya. Jadi baca beberapa sections yang mengandung jawaban tersebut secara hati-hati dan mengidentifikasi jawabannya. Untuk yang tipe soal seperti ini, ketika kita sudah menemukan jawabannya, itu we have to stop there. Untuk yang pertanyaan berikutnya lagi, we need to do scanning in the very beginning, and we need to do the same steps like we do from the start. Ya, jadi itu adalah kunci dari short answer questions. Nah, yang terakhir adalah multiple choice question. Multiple choice question ini adalah tipe soal yang dia memiliki banyak alternatives. It can be more than 3, tapi terkadang juga dia 3, kadang juga 4. It depends on the type of a question that you receive, ya. Untuk yang multiple choice, pada intinya teman-teman harus membaca atau melokasi atau menavigasi jawaban dari pertanyaan tersebut secara cepat. Karena kalau misalnya multiple choice ini tipe pilihannya itu it's nearly same. Jadi tingkat daripada signifikansi difference-nya itu tidak terlalu jauh antara satu option dengan option lain. Jadi intinya ketika teman-teman sudah melakukan skimming secara tepat, then you do scanning in details. Itu kunci daripada multiple choice. Nah, strateginya akan kita bahas di sini. Yang pertama sama ya seperti yang sebelumnya. Kita akan melakukan yang namanya read the questions carefully, dan yang kedua adalah kalian harus melakukan yang namanya skimming agar bisa mendapatkan general meaning.
underline the keywords, kemudian baca choicesnya, kemudian mengunderline lagi keywordsnya, kemudian pelajari atau think tentang perbedaan antara satu meaning dengan meaning lainnya. Kemudian yang keempat adalah ketika teman-teman sudah yakin dan ketika teman-teman sudah mencoba mencari jawabannya tersebut, please you can do prediction for your answers ya. Okay. Untuk yang step yang ke-5, kemudian untuk yang 6 itu it's actually nearly same, tapi perbedaannya adalah untuk yang 6 itu sendiri, ketika teman-teman tidak yakin dengan jawaban tersebut, please coba berpikir untuk mencari jawaban yang lain yang mungkin kira-kira yang kurang yakin tersebut. Ketika teman-teman tidak yakin dengan step di akhir, balik lagi ke statement yang di awal dan baca lagi and make a mark. Mungkin saja pada saat di ending, ketika teman-teman sudah menyelesaikan soal-soal yang paling terakhir, let's say di multiple question tersebut, mungkin saja nanti pada saat teman-teman kembali lagi ke teks itu biasanya kadang-kadang ketemu jawabannya ya. Itu mungkin hanya faktor daripada pada saat kita scanning mungkin tidak secara hati-hati mengerjakannya. So that's all about the overview tentang IELTS reading tentang common questions tadi. And thank you so much guys for watching. I'm gonna see you in the next episode. Bye bye.